Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrina dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Subbab A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan aspek yang ditanyakan. Ini beberapa aspek, jadi kita lanjut aja karena setiap slide akan saya sediakan langsung pertanyaan dan jawabannya. Agar tidak membuang waktu, kita lanjut. Baik, saya akan menjelaskan pada aspek pertama, yaitu menjelaskan unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Unsur konstitutif terbentuknya suatu negara merupakan syarat wajib atau unsur pokoknya harus dimiliki calon negara agar bisa menjadi negara. Terdapat 4 unsur konstitutif berdasarkan unsur-unsur suatu negara menurut Konvensi Montevideo, yaitu penghuni, wilayah, kekuasaan tertinggi, dan kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Yang B, unsur deklaratif terbentuknya suatu negara merupakan unsur tambahan dalam terbentuknya suatu negara, karena jika unsur konstitutif sudah terpenuhi, maka suatu negara bisa tidak memerlukan unsur deklaratif. Pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan itu ada pengakuan de facto, yaitu diakui secara nyata bahwa negara tersebut telah diakui karena memiliki unsur-unsur negara seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kita masuk ke B, yaitu penguasaan de jure, yang berarti pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Nah, pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif seperti KNIP. Sebelumnya terbentuknya MPR atau DPR. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek kedua, yaitu menjelaskan landasan hukum tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir melalui Revolusi Nasional dalam menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Maka, landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemui pada antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada selanjutnya, Undang-Undang 1945 pada pasal 18, ayatnya 1 menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 25A menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, NKRI adalah sebuah bangunan negara yang terdiri tegak secara de facto dan de jure. Secara de facto yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara de jure adalah bersama pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang 1945, konstruk NKRI ini dapat dengan jelas dikenali oleh seluruh bangsa Indonesia. Baik, kita bahas tentang asas pengaturan wilayah negara, yaitu pada aspek pertanyaan nomor 3. Asas-asas dalam pengaturan wilayah negara Indonesia diantaranya, pertama harus ada kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kerjasama, dan kemanfaatan. Kita bahas tentang tujuan pengaturan wilayah negara. Pemerintah dalam melakukan pengaturan wilayah negara Indonesia didasarkan atas beberapa tujuan. Adapun setiap tujuan diharapkan dapat dicapai. Yang pertama, menjamin keutuhan wilayah negara.
kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Yang kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Yang ketiga, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Selanjutnya, mengarahkan negara pada kehidupan yang teratur, di mana jika kehidupan negara teratur maka akan mempermudah warga negara mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terakhir adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Ini merupakan nomor 5 memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bahas dulu poin A, menjelaskan letak wilayah Indonesia secara geografis, astronomis dengan menampilkan petanya. Di sini ada peta dari sisi letak astronomis dan yang sebelah kanan merupakan peta dari sisi letak geografis. Kita bahas dulu letak astronomis Indonesia. Berdasarkan astronominya, terletak pada koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia adalah negara berkarakteristik iklim tropis. Selanjutnya kita akan bahas tentang letak geografis Indonesia. Sedangkan kalau menurut letak geografis, berdasarkannya Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita ketahui adalah Indonesia terletak di benua Asia dan benua Australia, dan Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letaknya geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini merupakan poin ke B, yaitu nomor 5 tadi. Ini poin B-nya, menjelaskan negara menggunakan peta batas-batas wilayah negara Republik Indonesia, wilayah daratan, perairan, dan udara. Ini merupakan batas wilayah Indonesia. Pada peta bisa dilihat, ya, itu bisa dibatasi oleh garis warna pink, itu nama perbatasannya. Kalau batasnya daratan, kalau dari utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, baik daratan maupun lautan. Di wilayah daratan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia adalah bagian utara Pulau Kalimantan. Juga wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua, dari sisi barat, di sebelah barat wilayah Indonesia tidak memiliki batas darat tetapi hanya memiliki batas laut. Batas laut wilayah Indonesia adalah Samudra Hindia dan Laut Andaman. Yang ketiga, dari sisi timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Papua New Guinea adalah provinsi barat dan provinsi Sepik Barat. Selanjutnya, dari sisi selatan, di wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste, sedangkan di wilayah lautan Indonesia berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek kedua, yaitu menjelaskan landasan hukum tentang negara kesatuan Republik Indonesia dan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, landasan hukum negara kesatuan Republik Indonesia lahir melalui revolusi nasional dalam menjebol tata hukum kolonial dan membangun tata hukum baru. Maka, landasan hukum negara kesatuan Republik Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemui pada antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada selanjutnya, Undang-Undang 1945 pada pasal 18, nah ayatnya 1 menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Nah selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 25A menjelaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, selanjutnya, NKRI adalah sebuah bangunan negara yang terdiri tegak secara de facto dan de jure. Secara de facto yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara baik ini merupakan aspek nomor 7 menganalisis hubungan antar wilayah Indonesia dan Deklarasi Juanda.
Jadi sini sudah dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan satu, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: A. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. B. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI suatu negara asas negara kepulauan. C. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan aspek yang ke-8. Di aspeknya itu menjelaskan 3 konsepsi pokok mengenai wilayah laut. Jadi ada 3, tapi di sini saya membuatnya 5, yaitu yang 3 itu, yang pertama ada res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Terus konsepsi dari res kimonis, yaitu beranggapan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki setiap negara. Kalau menurut Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Sementara untuk Mercosur menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Selanjutnya terakhir adalah dari Archipelagic States Principles, itu yang menyatakan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Berikut merupakan contoh bentuk perjanjian mengenai batas daratan Indonesia dengan negara lain. Jadi ada 3, yaitu dengan Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Papua New Guinea. Jadi bisa dilihat, baik untuk tidak memperpanjang waktu, ini merupakan, bisa dibaca, ini merupakan gambaran surat perjanjiannya atau bentuk perjanjiannya. Baik, kita lanjut. Baik, kita masuk pada aspek yang ke-10, yaitu menganalisis pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Di sini ada 5 zona laut. Kita akan bahas dulu zona laut teritorial. Adalah perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Selanjutnya adalah zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara. Jadi apabila negara sudah memiliki wilayah laut teritorial sejauh 12 mil, maka wilayah lautnya menjadi 24 mil diukur dari pantai. Selanjutnya kita akan bahas tentang landas kontinen, ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Lanjut kita pada pembahasan zona ekonomi eksklusif, adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, selanjutnya dan terakhir adalah landasan benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Di tempat ini, negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Baik, kita masuk pada aspek nomor 11, yaitu menganalisis teori tentang konsepsi wilayah udara. Yang pertama ada teori udara bebas atau air freedom theory, yaitu dibagi dalam 2 aliran. Jadi aliran kebebasan udara tanpa batas, yaitu teori yang menyatakan bahwa ruang udara itu bebas, tidak dimiliki siapapun, setiap orang dapat menggunakannya. Aliran kebebasan ruang udara yang terbatas, yaitu teori yang menyatakan setiap negara berhak melakukan tindakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan zona wilayahnya. Yang kedua adalah teori negara berdaulat di udara atau Dale sovereignty, terbagi menjadi teori keamanan yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak atas wilayah udaranya
sampai batas tertentu. Yang kedua, teori pengawasan Cooper, yaitu menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan dari kemampuan negara tersebut dalam mengawasi ruang udara. Teori udara sector menyatakan bahwa wilayah udara sampai kepada titik ketinggian di mana balon maksimal mengampung dan pesawat bisa terbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh dari wilayah ekstrateritorial, yaitu kita masuk dulu pada pembahasan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu definisinya. Merupakan wilayah ekstrateritorial dapat diartikan sebagai wilayah suatu negara yang diakui oleh kebiasaan internasional, walaupun sebenarnya wilayah tersebut berada di luar negara pemilik. Contohnya seperti kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu. Terus selanjutnya contoh yang lainnya yaitu tempat atau daerah kerja perwakilan diplomatik. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya terangkan. Semoga ini sangat bermanfaat. Pesan saya adalah tetap di rumah, kita semuanya belajar di rumah, pakai masker jika keluar, jaga kesehatan, semangat belajar walau di rumah, berkarya di rumah. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.